Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu tuduhan yang kerap dialamatkan kepada agama Islam adalah naudzubillah min dzalik, ajaran Islam mengajarkan pergundikan, yakni hubungan di luar nikah antara seorang laki-laki muslim dengan seorang budak perempuan. You will be in a dungeon waiting for your turn while your husband goes and has sex with the houris. You don't want to hear it. Tuduhan keji ini berawal dari kesalahpahaman terhadap salah satu ayat dalam Al-Quran yang dalam surah An-Nisa ayat 24 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wal muhsanatu minan nisa'i illa ma malakat aymanukum. Dan diharamkan perempuan-perempuan yang bersuami kecuali yang dimiliki oleh tangan kananmu. Beberapa kalangan tertentu terjebak dalam memahami kalimat ma malakat aymanukum, yang artinya adalah apa yang dimiliki oleh tangan kananmu. Tanpa ilmu mereka menuduh bahwa agama Islam memperbolehkan seorang laki-laki muslim mengambil budak perempuannya untuk digauli secara bebas. Padahal maksud dari ayat tersebut tidaklah demikian. Kalimat ma malakat aymanukum atau apa yang dimiliki oleh tangan kananmu sebenarnya tertuju pada perempuan-perempuan yang berstatus sebagai tawanan perang dikarenakan mereka terlibat dalam upaya penyerangan dalam peperangan terhadap agama Islam. Namun naasnya setelah mereka tertangkap, mereka ini tidak ditebus oleh pemerintahannya, malah dibiarkan begitu saja. Sehingga jatuhlah mereka dalam kekuasaan pemerintahan Islam. Dalam hukum peperangan di masa itu, ketika seseorang tertawan di saat berperang, maka ia telah tercabut hak kemerdekaannya. Lalu mereka berstatus sebagai seorang budak. Namun dikarenakan agama Islam menolak sistem perbudakan, maka agama Islam menempuh 3 langkah secara bertahap untuk menghapuskan kultur perbudakan di Jazirah Arab. Yakni dengan cara, pertama, dalam kondisi tertentu, pemerintahan Islam membebaskan tawanan sebagai bentuk belas kasih atas dasar kemanusiaan dengan cara saling menukar tawanan. Kedua, membuat perjanjian khusus dengan para tawanan, di mana jika mereka berhasil melakukan sesuatu hal yang memberikan manfaat bagi umat Islam, maka mereka pada waktu tertentu akan dibebaskan. Dan yang ketiga, mereka akan dinikahi secara sah sesuai dengan syariat Islam. Terkait poin nomor 3, yakni dinikahi secara sah sesuai syariat Islam, bagaimana mungkin hal ini dapat dikatakan sebagai perbuatan yang tercela? Justru sebaliknya, ajaran ini sangat mulia, karena Islam telah menghilangkan derita seseorang yang terjebak dalam sistem perbudakan, lalu memuliakannya menjadi istrinya yang sah, yang mana di saat itu, khususnya dalam kultur bangsa Arab, seseorang akan menjadi sangat hina jika ia menikahi seorang budak. Dalam corak pernikahan seperti ini tidak diperlukan persetujuan dari pihak keluarga perempuan, mengingat statusnya sebagai orang yang tertawan yang secara otomatis telah kehilangan nilai kemerdekaannya, karena berada dalam kekuasaan pemerintahan yang menang dalam peperangan. Di beberapa ayat Al-Quran yang lain telah diberikan perintah bahwa tawanan-tawanan perang dari kalangan perempuan hendaknya jangan dibiarkan hidup sendirian tanpa bersuami, karena dapat menyebabkan kerusakan akhlak dan kerusakan rohaninya. Hal ini disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 222, surah An-Nisa ayat 4 dan ayat 26, dan juga dalam surah An-Nur ayat 33. Selain itu, yang mulia Rasulullah SAW pun bersabda bahwa orang yang mempunyai budak perempuan, lalu ia memberi pendidikan yang baik kepadanya, kemudian memeliharanya dengan baik, lalu memerdekakannya, serta menikahinya, maka baginya terdapat ganjaran 2 kali lipat. Hadis riwayat Bukhari, kitab Al-Ilm. Bahkan Rasulullah SAW sendiri telah memberikan contoh yang istimewa terkait hal ini, di mana beliau telah menikahi 2 orang mantan budaknya yang sebelumnya merupakan tawanan perang, yakni Hazrat Juwairiyah radhiyallahu taala anha
dan Hazrat Safiyah radhiyallahu taala anha. Melalui terobosan ini, maka Rasulullah SAW telah mengilhami cara berpikir yang baru pada masyarakat Arab saat itu dan mendefinisikan kembali terkait hubungan yang baik antara majikan dan budaknya di dalam kehidupan. Sehingga menjadi sangat jelas bahwa fitnah yang menyatakan bahwa agama Islam telah mengajarkan pergundikan adalah tuduhan bohong dan tidak berdasar. Semoga dengan penjelasan ini kita dapat terhindar dari segala bentuk fitnah-fitnah yang buruk yang dialamatkan kepada agama kita, agama Islam. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Amin.